bajunya sudah saya siapkan, kuenya sudah saya siapkan, THR-nya 5 juta saya siapkan di atas meja. Ibu tinggal ambil saja. Kira-kira ibu nyampe di rumah saya, ibu ambil apa tidak? Ambil. Kalau orang yang mengambil tadi itu adalah orang yang cerdas. Tapi ada orang yang pelangak-pelongok, sampai di sana pura-pura gengsi pula. Kalau 5 juta yang besar lagi THR dari tetangga sebelah. Kalau baju lebaran kayak gininya adanya di Serba 35. Kalau kue lebaran kayak gini pandainya aku buatnya. Kan begitu. Ada yang malu-malu. Begitulah dengan bulan suci Ramadan, Bapak Ibu. Sudah sampai dalam bulan suci Ramadan, hidangan yang telah disebarkan oleh Allah, ada orang yang mau mengambil, ada orang yang menangkap itu semua, sehingga dia dapat pahala yang berlipat ganda. Maka akhir Ramadan dia keluar seperti bayi yang baru dilahirkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja memakai tongkat terbuat dari kayu jati. Salam pertama kurang semangat, kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pengurus, ketua, beserta seluruh jajaran pengurus Masjid Al-Ikhlas Tengkurejo, Ujung Batu Timur. Mudah-mudahan pengurus yang telah bersusah payah, jerih payah menyiapkan fasilitas untuk kita melaksanakan ibadah selama dalam bulan suci Ramadan ini hendaknya bernilai pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Badannya sehat? Pikirannya sehat? Sakunya agak lain bunyinya sebagian. Ada yang bilang sehat, ada yang tak sehat. Biarlah saku kantong kurang sehat, yang penting badan sehat. Karena sehat itu adalah nikmat yang paling besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Datang kita ke dokter, kata dokter sehat itu mahal. Betul apa tidak? Betul. Kalau tak percaya Bapak Ibu silahkan datang ke rumah sakit Awal Bros. Datang ke rumah sakit nanti jenguk orang sakit. Tengok semua yang sakit, kalau bisa masuk ke dalam ruangan yang ada tulisan ICU. ICU. Bahasa kitanya ICU. I saya, si melihat, you kamu. Saya bisa melihat kamu, kamu yang di dalam, you don't see me. Tak bisa melihat kami yang di luar. Itu artinya tuh Bu, ICU tuh. Kenapa yang di dalam tak bisa melihat kita yang di luar? Karena yang di dalam sedang berjuang melawan penyakitnya yang begitu berat. Bahkan orang-orang yang ada di ruangan ICU itu, bahasa-bahasa orang dokter, perawat, itu ruangan yang sudah diintai-intai malaikat maut tuh Pak Ustaz. Karena yang di dalam tuh sikit saja selewat dibawa oleh malaikat maut terbang. Entah kemana tak balik pulang. Makanya yang di sebelah, yang dirawat di dalam ruangan ICU itu sebelah kiri atau sebelah kanan ada kotak kecil. Kotak kecil itu ada garis biru bengkok-bengkok, berbunyi dia tit 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 katanya. Andaikanlah garisnya itu lurus, bunyinya berubah bunyi sirine mau berbuka puasa. Tit katanya. Kata dokter, dipanggilnya keluarga, Bapak Ibu ini keluarganya silahkan dibawa pulang.
Kenapa Pak Dokter? Almarhum. Silahkan dibungkus, bawa pulang. Kenapa? Karena sudah tak bisa lagi melawan penyakit. Makanya nikmat sehat itu adalah nikmat yang paling besar yang diberikan Allah kepada kita pada malam yang berbahagia ini. Maka kullu amalin walam yubda bihamdillah, setiap amal baik, perbuatan baik yang tidak diawali dengan ucapan alhamdulillah, fahuwa aqta, maka dia putus, tidak dapat dijadikan amal kepada Allah. Maka malam ini malam yang begitu penuh berkah, bersama orang-orang yang soleh dan soleha di tempat yang paling mulia. Kita tidak ingin ini tidak bernilai ibadah, maka sama-sama kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada junjungan alam, akhirul anbiya wa imamur rasul, ahroj jannas minaz zulumati ilan nur. Dia adalah akhir dari sekalian nabi, imam dari seluruh rasul, ahroj jannas minaz zulumati ilan nur. Dia adalah secerca cahaya di tengah gelapnya malam, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk beliau kita kirimkan solawat dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita sudah masuk malam yang ketiga. Insya Allah lebaran tak lama lagi, tinggal menghitung 26 hari lagi. Tak lama lagi Bu, sabar-sabar aja. Yang terpaksa kira-kira tahan-tahan aja. Tak lama lagi, 26 hari insya Allah ini akan selesai. Nah, apa yang mesti kita bahas malam ini Pak Ustadz? Setiap kita manusia, setiap kita makhluk hidup, apalagi kita yang namanya manusia, punya keinginan, punya cita-cita. Betul apa tidak? Bapak Ibu mau enggak baju lebaran baru? Mau. Mau enggak kuenya lebaran yang enak dan cantik? Mau. Kalau ibu mau, ayo ke rumah. Ini contoh, kan begitu. Bapak Ibu mau enggak baju lebaran yang cantik? Mau. Mau enggak kue lebaran yang bagus? Mau. Mau enggak THR-nya 5 juta? Mau. Syaratnya datang ke rumah. Artinya apa? Ramadan itu sama seperti hidangan yang disediakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak mau surga apa tidak? Mau. Ibu-ibu mau diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu apa tidak? Mau. Semua amal ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan ini adalah hidangan yang diberikan Allah kepada kita. Sekarang Allah kasih tahu kepada hai umatku, wahai makhluk ciptaanku, kalian punya dosa. Iya. Berapa tahun kalian berbuat dosa? Sepanjang hidup. Iya. Saatnya kalian kukasih syarat. Kalau mau dosa kalian diampuni setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun yang telah berlalu, maka laksanakanlah ibadah bulan suci Ramadan ini. Cuman yang jadi pertanyaan kadang-kadang kalau sudah saya undang ke rumah, ada yang kalau kira-kira ibu bapak saya undang ke rumah, minta saya kasih baju baru, kue lebaran baru, THR. Sampai di rumah ibu minta, ibu tanya, ibu ambil apa tidak? Ambil. Di rumah nih sebelum ibu datang sudah saya siapkan, bajunya sudah saya siapkan, kuenya sudah saya siapkan, THR-nya 5 juta saya siapkan di atas meja. Ibu tinggal ambil saja. Kira-kira ibu nyampe di rumah saya, ibu ambil apa tidak? Ambil. Kalau orang yang mengambil tadi itu adalah orang yang cerdas. Tapi ada orang yang pelangak-pelongok, sampai di sana pura-pura gengsi pula. Kalau 5 juta yang besar lagi THR dari tetangga sebelah. Kalau baju lebaran kayak gininya adanya di Serba 35. Kalau kue lebaran kayak gini pandainya aku buatnya. Kan begitu. Ada yang malu-malu. Begitulah dengan bulan suci Ramadan Bapak Ibu. Sudah sampai dalam bulan suci Ramadan, hidangan yang telah disebarkan oleh Allah, ada orang yang mau mengambil. Ada orang yang menangkap itu semua sehingga dia dapat
mendapat pahala yang berlipat ganda. Maka akhir Ramadan dia keluar seperti bayi yang baru dilahirkan. Tujuan Ramadan ini diadakan apa? Tidak lain dan tidak bukan untuk mengarahkan kita menjadi manusia yang bertakwa. Takwa itu apa, Pak Ustadz? At-taqwa hahuna, kata Nabi. Takwa itu letaknya di sini. Apa yang di sini? Takut. Ibu bapak takut nak dengan Allah? Kalau punya rasa takut kepada Allah, itulah yang disebut dengan takwa. Takut kalau tak puasa di dalam bulan suci Ramadan. Takut kalau tidak sholat taraweh. Takut kalau tidak mau takut tidak mau melanjutkan puasanya. Takut kalau tidak ingin bersedekah di dalam bulan Ramadan. Takut kalau tidak ingin melaksanakan qiyamul lail dalam bulan suci Ramadan. Takut. Takut inilah yang disebut dengan takwa. Takwa itu apa, Pak Ustadz? Intisaru nawamilillah wa yajtanibun nawahi. Memakai nikmat yang diberikan Allah untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Takwa inilah yang diciptakan oleh Allah melalui bulan suci Ramadan, supaya kita digembleng, digempa di dalam bulan suci Ramadan ini, supaya nanti Ramadan berakhir kita menjadi manusia yang betul-betul bertakwa kepada Allah. Orang-orang yang takut kepada Allah. Makanya orang yang sudah habis rasa takutnya kepada Allah, Bapak Ibu, dia sudah tak takut kepada dunia ini. Dia tak takut lapar, tidak takut tak punya jabatan, tidak takut tidak punya segala macam, tak takut tak punya ladang sawit, tak takut tak punya harta kekayaan, karena rasa takutnya sudah habis hanya untuk Allah semata. Maka inilah yang ingin kita cari. Kalau takut kepada manusia, manusia itu hanyalah binasa. Kalau takut hanya kepada penguasa, penguasa itu hanya 5 tahun, itu pun kalau tak ditangkap oleh KPK. Kalau takut hanya kepada harta melimpah akan kita tinggalkan di saat kita meninggal dunia. Tapi kalau takut kepada Allah, di dunia kita bawa, sampai akhirat pun rasa takut itu akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau orang yang sudah habis rasa takutnya itu Allah, dia sudah tak peduli lagi dengan dunia. Tapi jangan pulang dari sholat tarawih ini Bapak Ibu sudah tak memikirkan dunia ini lagi. Besok pagi habis zuhur, habis sahur, orang pada ke kantor, pada ke ladang, ibu asik saja menonton di rumah. Bu, ibu tak ke ladang, ibu tak ke kantor, ibu tak datang ke sawah, ke ladang. Itu apa itu? Takut sudah untuk Allah. Dunia itu semua. Oh jangan seperti itu. Orang yang takut kepada Allah, dia hanya menempatkan dunia hanya di dalam genggaman tangan, tapi tidak sampai dalam lubuk hati yang paling dalam. Maka melalui Ramadan ini kita ditempa oleh Allah, kita dididik oleh Allah supaya menjadi makhluk yang betul-betul bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana bukti kita takut? Bukti kita takut contohnya sholat zuhur saja tadi. Bapak Ibu sholat zuhur tadi ngambil wudhu apa tidak? Ambil wudhu. Dalam berwudhu kumur-kumur apa tidak? Kumur-kumur. Ada yang kumur-kumur, ada yang tidak. Boleh, kalau kumur-kumur boleh. Kenapa yang kumur-kumur tadi siang tak kita korupsi kumur-kumur itu agak 1 buah? Kenapa kita tidak mau? Tetap 3 masuk, 3 keluar. Kenapa? Apa salahnya kalau kita korupsi? 3 masuk, 2 keluar. Yang satunya wallahu a'lam bishawab. Jangankan orang yang di rumah, jangankan pengurus masjid, jangankan imam masjid, kawan sebelah tempat wudhu pun tak akan tahu kalau kumur-kumur itu sudah kita korupsi 1. Lalu kenapa tak kita buat macam itu? Karena kita takut kepada Allah. Memang manusia tak melihat, memang manusia tak tahu, tapi Allah Maha tahu. Itulah yang disebut dengan rasa takut. Maka itulah Ramadan datang sekali dalam setahun supaya kita digembleng, dididik menjadi manusia yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan panjang umur, sehat badan hingga akhir Ramadan ini. Amin ya Rabbal
alamin. Dan mudah-mudahan kalau boleh kita meminta panjang juga lah hendak umur ini, supaya masih berjumpa di Ramadan di tahun yang akan datang. Itu saja kajian singkat kita pada malam yang berbahagia ini. Kita tarik sebagai kesimpulan supaya ada poin yang Bapak Ibu bawa pulang. Apa poinnya? Ramadan ini adalah hidangan ternikmat yang Allah berikan khusus hanya kepada umat Nabi Muhammad. Maka santaplah hidangan itu, makanlah hidangan itu. Apapun kelebihan Ramadan, Ramadan bulan ampunan, Ramadan bulan penuh berkah, Ramadan bulan pengampun dosa, maka banyaklah ibadah dalam bulan suci Ramadan agar kita mendapatkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala dan menjadi manusia betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.